Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asman Sakti, asal sekolah dari SMA Pasundan 3 Bandung. Pada momen ini, dengan mosi debat, pemerintah harus memberhentikan sistem PPDB zonasi. Saya bertugas sebagai tim pembicara pemerintah pertama. Seperti yang Dewan Juri ketahui, dalam praktiknya, sistem zonasi PPDB menuai pro dan kontra di sejumlah daerah, seperti contoh di Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ratusan orang tua murid menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Nusa Tenggara Timur dan Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur, memprotes sistem zonasi PPDB yang menyebabkan anak mereka tidak diterima di sekolah negeri. Padahal jarak tempat tinggal dengan sekolah negeri sangat dekat. Aksi serupa tersebut terjadi di Tangerang. Ratusan orang tua menggelar aksi di depan SMPN 23 Tangerang. Aksi semakin panas ketika Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang, Abdul Surahman, hanya menyatakan solusi bahwa mendaftar terlebih dahulu ke sekolah swasta selama 1 tahun, kemudian pindah melalui mekanisme mutasi, bukan sistem PPDB. Hal ini menunjukkan pemerintah belum mampu memenuhi amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 1 yang menjamin hal yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB menimbulkan banyak perdebatan. Yang pertama, antara lain, prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB. Akibatnya, beberapa sekolah menjadi kekurangan calon peserta didik. Sementara ada sekolah yang jumlah pendaftarnya melebihi kuota karena berada di zona padat penduduk. Menurut praktisi pendidikan Arif Rahman, persoalan utama dalam penerapan sistem zonasi PPDB bukan jarak antara tempat tinggal dengan sekolah, tetapi lebih pada pemerataan kualitas pendidikan. Yang kedua, selain jalur zonasi, PPDB SMA juga dapat melalui jalur mandiri dengan kuota 5%. Peserta didik yang diterima melalui jalur mandiri wajib membayar sumbangan sekolah yang besarannya ditentukan masing-masing sekolah. Ini cukup meresahkan sebagian masyarakat karena sekolah terkesan dapat dibeli oleh siswa dari keluarga yang mampu. Apabila hal berlanjut, maka esensi dari sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan tidak akan tercapai. Yang ketiga adalah penggunaan SKTM. Munculnya SKTM berawal dari ketentuan sistem zonasi PPDB dengan prioritas jarak yang menyebabkan orang tua peserta didik, terutama di luar zonasi, mencari berbagai cara agar anaknya dapat diterima di sekolah yang mereka inginkan. Terkait hal ini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan temuan berupa 78.065 SKTM palsu di Jawa Tengah. Penggunaan SKTM sebagai syarat siswa masuk kuota miskin memang sangat rawan dimanipulasi. Sistem ini diharapkan menghilangkan kasta dalam sistem pendidikan di Indonesia, di mana setiap elemen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, mengingat kondisi geografis setiap daerah yang berbeda-beda, maka penerapan sistem zonasi perlu disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan berpegang pada prinsip mendekatkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah. Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB 2018-2019 menimbulkan pro kontra. Beberapa hal yang menjadi perdebatan adalah masalah jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, dan ditakutkan jika banyak lagi orang menyalahgunakan SKTM. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi antar lembaga terkait untuk mencegah penerbitan SKTM palsu. Selain itu, Kemendikbud harus melakukan evaluasi secara menyeluruh sistem zonasi dalam PPDB. Sekian argumen yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.